Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ikrar Muhammad Bintang dengan NIM E312012051. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perencanaan sosial, metode-metode dalam perencanaan sosial, serta bagaimana teknik untuk mencapai sebuah social well-being atau kesejahteraan sosial. Nah, baik, pertama-tama kalau kita merujuk pada salah seorang teoretikus bernama George Terry. Beliau adalah salah seorang teoretikus yang membahas tentang sosiologi pembangunan, ya kan. Jadi beliau berpendapat perencanaan itu apa gitu kan. Perencanaan itu adalah pemilihan gitu, dan yang menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang, dengan menggambarkan apa sih namanya, menggambarkan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang tertentu, yang diyakini diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, sedangkan perencanaan sosial adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan, kehidupan bagi masyarakat, ya, secara ilmiah yang bertujuan untuk mencapai sebuah social well-being atau kesejahteraan sosial dan mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan atau masalah-masalah sosial. Nah, terus bagaimana perencanaan sosial ini di mata PBB? Nah, salah satu lembaga PBB yang bernama UNDP atau United Nations Development Program mengatakan bahwa perencanaan sosial itu sangat perlu, dan PBB sudah membentuk perencanaan sosial pada awalnya itu di sekitar tahun 1970-an. Di salah satu pasalnya dia mengatakan bahwa perencanaan sosial itu adalah rangkaian kegiatan yang dibentuk guna memungkinkan individu, keluarga, kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dikarenakan adanya perubahan keadaan gitu. Nah, terus selanjutnya itu ruang lingkup perencanaan sosial. Nah, dalam perencanaan sosial itu ada 3 cakupan besar gitu kan. Yang pertama itu adalah perencanaan pelayanan sosial. Yang kedua itu memperhitungkan skala prioritas sosial dan mempertimbangkannya dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang terakhir itu jaminan terhadap adanya partisipasi yang luas dalam perencanaan gitu. Nah, ada beberapa faktor untuk memenuhi perencanaan sosial ini sehingga perencanaan sosial ini berjalan dengan lancar. Yang pertama itu faktor manusia, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh siapa, Adhorf, ya, dan beberapa pakar mengatakan bahwa manusia itu menjadi salah satu faktor yang membuat perencanaan sosial itu bisa terjadi gitu. Kemudian itu pemenuhan kebutuhan sosial. Jadi dalam provision of social needs, termasuk pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan, itu juga akan mendorong yang namanya social well-being. Kemudian itu adalah faktor keadilan sosial. Jadi faktor keadilan sosial ini menjadi tolak ukur dalam mencapai sebuah social well-being di kehidupan masyarakat. Kemudian itu pembangunan manusia seutuhnya. Nah, pembangunan manusia seutuhnya ini ya banyak ya, seperti pendidikan gitu kan. Terus pembangunan nasional secara skala global gitu. Bukan apa sih? Pembangunan nasional yang melibatkan semua masyarakat begitu. Nah, kemudian terus apa sih metode yang paling tepat untuk digunakan dalam perencanaan sosial ini? Jadi salah satu metode yang paling tepat itu adalah PRA atau Participatory Role Appraisal, yang dimana dalam metode ini digunakan dalam metode partisipatif guna mencapai sebuah perencanaan sosial itu sendiri. Artinya ini menjadi sebuah alat atau tools dalam menciptakan perencanaan sosial demi mewujudkan yang namanya social well-being. Jadi PRA itu dia semacam di mana masyarakat itu, PRA itu kepanjangannya dari Participatory Rural Appraisal,
yang dimana ada pendekatan yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat di sana guna berpartisipasi dalam mewujudkan perencanaan sosial. Nah, perencanaan sosial yang dimaksud itu mungkin seperti pemenuhan kebutuhan atau bahkan pemenuhan layanan-layanan masyarakat itu sendiri guna memperluas apa sih namanya? Guna memperluas sumber daya manusia masyarakat itu sendiri. Dan contoh yang paling kita bisa lihat itu salah satu penelitian yang saya lakukan di Desa Kapita ya. Kami menggunakan PRA, yaitu Participatory Rural Appraisal, di mana masyarakat di sana diajak untuk berpartisipasi dalam membuat koperasi tani ya. Di Desa Kapita itu dia tempatnya di di Jeneponto. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.